Ini adalah kondisi bayi pada usia 35 minggu. Kebetulan ini pasiennya tidak dirujuk secara resmi, jadi dia datang hanya dipesankan oleh dokter kandungannya. Kebetulan dokter kandungannya juga baru pertama kali memeriksa kasus itu, dan katanya si ibu bahwa dokter kandungannya tertegun lama saat melihat jantung bayi. Seperti saya juga, ini saya tertegun lama ini melihat jantung bayinya, karena jelas ini jantungnya ada masalah. Jadi jantungnya bagaimana mungkin sebesar itu ya? Jantungnya sampai menempati porsi berbanding antara jantung dan rongga dada ya. Itu sampai 80% lebih jantung menempati rongga dada. Jadi istilahnya ini kardiomegali, jantungnya membesar. Sebagai ilustrasi, jantung kita deh, jantung bayi, jantung dewasa, itu kita umpamakan ukurannya itu segenggam kepalan tangan kita ya. Bayangkan aja sekepal tangan kita, taruh aja di rongga dada. Maka kalau normal ukurannya rongga dada kita berbanding jantung, ya jantung hanya menempati porsi hanya 30% lah. Toleransi sampai 50% ya. Jadi di atas itu sudah namanya pembesaran jantung atau kardiomegali. Nah, itu saya jelaskan pada bapaknya, ibunya ya, pasien ini. Coba Anda taruh kepalan tangan Anda di rongga dada, di tengah jantung aja, itu di tengah dada. Maka kalau Anda bayangkan kita mengukur besar jantung bayi Anda ini kira-kira berapa persen. Nah, begitu kita sudah ilustrasikan seperti itu, si bapak langsung ngomong, wah ya besar sekali ya dok, ini jelas sampai 80% kalau melihat besar jantung seperti ini. Saya tanya, lalu Pak, ini apakah Anda dirujuk? Tidak dok, jadi dokternya ya baru pertama kali meriksa. Terus sebelumnya ini Anda diperiksa oleh siapa? Apakah oleh dokter kandungan? Ya, dia bilang bukan dok, jadi tidak diperiksa oleh dokter kandungan, tapi Anda diperiksa USG ya. Iya, diperiksa USG, tapi bukan oleh dokter kandungan. Ya, saya tidak mau berkomentar lebih lanjut, jadi saya jelaskan, Pak, kalau untuk pemeriksaan janin ya, apalagi kita mau mengetahui organ, ya Anda seharusnya minimal periksanya ke dokter kandungan gitu, untuk kita tahu ya. Untung dokter kandungan Anda yang terakhir ini melihat, karena dengan kondisi jantung membesar itu ya, masa kita baru melihat pada 35 minggu logikanya, ini udah mau 36 dengan jantung sebesar ini. Jadi pasti pembesaran itu sudah ada dari awal. Apalagi ini bukan suatu kondisi yang diakibatkan oleh virus atau apapun ya, ini tumor jantung. Jadi bagian putih yang di tengah itu adalah tumor jantung. Saya jelaskan pada bapak ibunya, dok, bagaimana mungkin bayi di dalam kandungan ada tumor dan ada pada jantungnya? Ya mungkin, semua mungkin. Ini jenis tumor jinak jantung, namanya rhabdomyoma. Jadi rhabdomyom itu adalah tumor pada otot jantung yang membesar, dan kasusnya jarang sekali. Ini saja saya, kalau memang tidak pernah menemukan kasus ini, dari mana saya bisa tahu ya? Jadi tumor di jantung itu yang paling sering ya namanya rhabdomyoma ini, namanya jaringan mesenkimal, jinak dari otot lurik, otot jantung. Ya, sering kita temukan pada trimester pertama, 2, 3. Trimester pertama mungkin agak sulit ya, tapi kalau Anda mungkin diperiksa oleh dokter kandungan, paling tidak kan dokter Anda akan melihat jantung ya, dan dengan jantung membesar saja kita sudah curiga ya Pak dan Bu. Apalagi dengan kita melihat ada tumor di jantung seperti ini ya, tumor jantung itu menempati otot jantung anaknya.
Ya, ya kaitannya ini dengan penyakit genetik namanya tuberous sclerosis complex. Jadi ada gangguan pembentukan dan pertumbuhan sel jantung. Bisa di lokasi mana aja di jantung. Bisa di bilik, serambi, atau pada septum. Nah ini pada otot-otot septum dan serambi semuanya tumornya nempel di situ. Kecil ya, rasionya rhabdomioma ini 0,1 sampai 0,2% lah pada janin. Jarang saya temukan, tapi ya ini kenyataannya kita temukan sekarang. Ya. Dan resikonya ini dia bisa menyebabkan gangguan aliran darah, ya tumornya besar. Menyebabkan obstruksi aliran, sumbatan aliran jantung dan outputnya. Ya, ini kan katupnya jadi rusak, bisa stenosis atau tersumbat. Gangguan penghantaran arus listrik juga bisa, jadinya aritmia, bisa jantungnya melambat tiba-tiba, cepat tiba-tiba. Bahkan kalau jantung tidak berfungsi ya bisa gagal jantung, jadinya jadi bengkak begitu. Nah ini nanti pada masa setelah lahir ya kita harus tindakan operatif ya. Apalagi nanti setelah lahir itu kan bisa jadi gagal jantung. Tekanannya jadi ke paru-parunya jadi berat. Nggak bisa napas bayinya. Dok kalau selama dalam kandungan, lah ini kita tinggal masa lahiran tinggal 2 minggu lagi. Ya kita hanya memantau, tapi begitu lahir nanti Anda mau diperiksa genetik bayinya ya kegunaannya untuk apa dulu. Sekarang masalahnya ini nanti tindakannya mau gimana kalau bayinya ada obstruksi aliran jantung. Kan kalau dia mau mengecil tumornya, kalau tumornya tidak mau mengecil, kan harus dilakukan intervensi bedah ya, bedah jantung untuk mengambil tumor itu. Dok, apakah harus selalu dioperasi segera setelah lahir? Belum tentu. Mudah-mudahan bisa mengecil ya, siapa tahu bisa mengecil. Tapi kalau tidak mengecil ya dia tersumbat, ya janin bisa tidak bertahan ya, bayinya begitu lahir tidak bertahan. Jadi harus operasi jantung mungkin ya, resikonya kan besar sekali ya. Jantung harus kita bedah, kemudian tumornya kita tetel, begitu kita ambil. Resiko infeksi, perdarahan, gagal jantung setelah operasi. Terus ya belum tentu nanti berfungsi kembali. Mudah-mudahan jika tidak perlu intervensi, jadi tumor jantung ini bisa mengecil sendiri ya. Mudah-mudahan kita selalu berharap demikian. Mudah-mudahan tidak perlu intervensi, tapi ya kalaupun sampai intervensi ya ibu dan bapak sudah saya jelaskan kondisinya ya. Jadi dok sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Ya cari fasilitas yang bisa untuk memantau nanti tindakan bedah jantung, kalau bila perlu segera intervensi setelah lahir. Atau ya kita dalam batas sampai menerima kondisi tersebut apa adanya dan ya tinggal memantau sampai dia mungkin mengecil sendiri ya, dengan segala keterbatasan apa yang kita miliki, fasilitasnya ya. Bayangkan ini tumor jantungnya sudah besar sekali tuh, yang bagian putih di tengah itu ya. Dia terkena pada otot jantung bilik kiri, kanan, dan katupnya. Jadi jantungnya ini sampai membesar. Kalau membesar kan berarti beban aliran darah pompanya itu berat ya. Jadi kemungkinan ada obstruksi aliran darah. Ya sekarang maka dari itu ibu-ibu saya himbau jika Anda melakukan juga pemeriksaan ya lakukanlah pada sarana dan prasarana yang memadai ya. Kita bicara kompetensi dan legalitas. Dan ibu-ibu pasti tahu bahwa memang kehamilan ya minimal Anda dipantau oleh dokter kandungan ya. Anda mau kontrol di mana saja kan bebas, mau di vaskes primer atau sekunder, tersier. Tapi minimal ya dalam pemeriksaan Anda ada masa di mana Anda memang harus dikonsulkan untuk periksa pada dokter kandungan agar ya kita tahu dari awal, tidak terkejut 36 minggu tinggal menunggu waktu 1 minggu lahiran ternyata bayinya ada tumor jantung jinak ya itu.
Jadi pun kita kalau melakukan pemeriksaan juga kita harus mengerti ya, apakah kita memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan USG atau tidak ya. Jadi kembali pada kompetensi dan legalitas ya. Untungnya ini kemudian ibunya periksa di last minute pada seorang dokter kandungan, terus hanya saja tidak dirujuk resmi, terus diminta ke saya, terus ya akhirnya kita temukan ternyata bayinya ada tumor jinak jantung namanya rhabdomyoma yang jarang sekali terjadi ya frekuensinya, dan semua sudah saya edukasi seperti tadi saya jelaskan ya dalam pendahuluan. Mudah-mudahan tumornya bisa menciut ya. Tapi kalau sampai terjadi obstruksi sumbatan ya tadi sudah saya jelaskan resiko-resikonya. Tindakan pembedahan jantung bedah terbuka pada bayi baru lahir itu bukan main, resikonya besar sekali ya. Jadi mungkin mudah-mudahanlah bisa konservatif tanpa perlu pembedahan jantung, jadi tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Ya mudah-mudahan semua kondisinya bisa tampak baik ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa ini semua sudah terdiagnosa di awal. Jadi inilah kasus rhabdomyoma, tumor jinak jantung pada 36 minggu kehamilan. Tumor yang sangat-sangat langka, tapi untunglah ya terdiagnosa. Tinggal sekarang mudah-mudahan orang tua sudah mempersiapkan diri ya menghadapi kasus-kasus ini. Kemungkinan ya dilahirkan sesar terencana lah, dan masih ada waktu untuk memikirkan nanti persalinan akan dilakukan di mana ya. Itu sudah kita edukasi pada mereka. Ya mudah-mudahan bisa tertangani dan bisa mengecil sendiri tumor tersebut.